Berjumpa dengan Ibu Citra. Iya benar. Baik Bu, saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu. Yang pertama itu dimulai dari kepala. Baik. Ya, kepala itu inspeksi kesimetrisan muka, tengkorak, dan warna distribusi rambut. Setelah itu kita palpasi ada nyeri tekan dan kesimetrisan tengkorak. Permisi ya Bu. Baik, setelah itu di bagian mata. Di bagian mata itu yang pertama itu pemeriksaan kelopak mata dan konjungtiva. Pertama itu tarik konjungtiva. Abnormalnya terlihat putih pucat. Setelah itu di bagian sclera dan kornea. Ibu silakan menutup mata. Ibu permisi ya Bu. Baik, setelah itu pemeriksaan pupil. Normalnya sama besar atau isofor. Setelah itu pemeriksaan ketajaman visus menggunakan 9 cat. Postur. Setelah itu di bagian pemeriksaan ketajaman, ini silakan balik Ibu di sini. Baik Bu, setelah menggunakan cat dan Ibu silakan. Baik, Ibu silakan menutup mata sebelah dengan menggunakan telapak tangan. Setelah itu Ibu menyebutkan angka yang saya tunjuk ya. 5, 8, 3, 9, 2, 4, 5, 7, 8. Setelah itu pemeriksaan lapang pandang, yaitu Ibu silakan menutup mata sebelah. Setelah itu Ibu fokus ke foto ini. Periksa dengan keseluruhan satu mata. Setelah itu Ibu silakan fokus ke sini. Baik, setelah itu pemeriksaan 8 arah. Ibu jangan posisinya. Setelah itu pemeriksaan hidung, amati dan inspeksi warna hidung dan kesimetrisan. Setelah itu lihat adanya temasa atau pembengkakan. Setelah itu palpasi kulit dan tulang hidung. Setelah itu palpasi ada yang dinyatakan pada sinus. Yang pertama sinus frontalis, sinus ethmoid, sinus sphenoid, dan sinus maxillaris. Setelah itu tes fungsi penghidup, yaitu menggunakan setelah itu Ibu silakan menutup mata dan Ibu menebak aroma apa yang Ibu oke. Kopi. Baik, setelah itu bagian pemeriksaan telinga. Amati pina dari bentuk dan kelainan atau adanya masa atau pembengkakan. Setelah itu di bagian tragus, palpasi jika ada yang nyeri tekan. Setelah itu di bagian lubang telinga. Permisi Bu. Karena di mana-mana perempuan itu tidak ada namanya masker. Baik, setelah itu di membran timpani, yaitu tes bisik. Baik Bu, silakan berdiri. Ibu mendengarkan apa yang saya katakan ya Bu. 1, 3, 6. Setelah itu pemeriksaan rina tes. Baik, setelah itu tes Weber. Baik Bu, apakah ada suara getaran yang lebih nyaring dari salah satu telinga Ibu? Iya. Baik. Bagian mulut dan faring, Ibu silakan membuka masker. Setelah itu perhatikan adanya bentuk warna bibir, kelainan dan adanya kelainan kongenital. Setelah itu Ibu silakan membuka mulut.
Perhatikan keadaan gigi dan kebersihan mulut. Baik, setelah itu ibu akan menurunkan lidah dan perhatikan kesimetrisan okula atau ulkus. Setelah itu di bagian faring, inspeksi adanya kesimetrisan dan adanya peradangan tonsil. Setelah itu di bagian leher, perhatikan asimetris keterbatasan gerak pada kelenjar tiroid dan limfa dan kelenjar getah bening. Yang pertama itu palpasi bagian kelenjar tiroid atau pembesaran gondok. Itu yaitu kita harus palpasi kelenjar gondok atau pembesaran gondok. Jadi permisi Bu. Bu silakan menelan. Baik, setelah itu palpasi dengan kelenjar limfa atau kelenjar getah bening. Palpasi di bagian daerah retroikular atau di belakang telinga, mental di bagian bawah dagu dan area rahang bawah submandibular. Pada kerja jika adanya benjolan, payudara, itu palpasi dada anterior yaitu di bagian sini. Setelah itu ibu silakan mengambil nafas, perhatikan pergerakan tangan. Baik. Setelah itu di bagian dada posterior. Di bagian dada posterior pasien, ibu silakan mengambil nafas dan menghembuskannya secara perlahan ya, dan perhatikan pergerakan tangan. Silakan Bu. Baik. Bagian taktil vokal primitus, letakkan permukaan hidung jari pada lemak tangan dada posterior pasien. Setelah itu ibu silakan menggunakan tujuh. Pertama yaitu lakukan perkusi paru, yaitu bagian atas fossa supraclavicularis kiri dan kanan. Setelah itu pemeriksaan auskultasi jantung. Setelah itu di axillaris, Auskultasi jantung. setelah itu batas paru. Setelah itu 36, 3 ke 8, BCS atau di mana letaknya? 3 ke 10 scapularis. Perkusi batas jantung di bagian kiri yaitu di CS2 parastenalis kiri. Itu di CS5 agak kiri ke medial linea. Bagian kanan dan bagian kiri. Setelah itu di bagian jantung kanan di CS2 parasternalis kanan. Ulang ke sekarang. Setelah itu di ICS 34 kanan di parasternalis kanan. Konsultasi paru di bagian trakea, bronkus, paru kanan, paru kiri, konsultasi jantung BJ1 di ICS 5, di ICS 45. Setelah itu auskultasi BJ2 di ICS 2 kanan dan di ICS 2 kiri. Setelah itu di bagian abdomen perhatikan perut, bentuk perut dan keadaan kulit perut. Setelah itu auskultasi pada 4 region. Baik. Setelah itu lakukan palpasi ringan. Setelah itu palpasi dalam. Setelah itu palpasi separ. Tangan kiri di posterior bawah toraks pasien. Permisi Bu. Setelah itu palpasi. Nanti apakah teraba secara nyata?
Baik, setelah itu palpasi lilin atau palpasi limpa, tekan bagian dari titik bawah. Permisi Bu. Baik. Bagian lengan dan tungkai. Yang pertama itu fleksi dan ekstensi jari. Silakan tidurnya. Setelah itu di bagian perjalanan tangan. Setelah itu di bagian lengan. Ibu silakan angkat tangannya. Dan ekstensi lutut. Baik, setelah itu di bagian kaki. Ini sih Bu. Setelah itu ke bagian ketahanan otot. Setelah itu Ibu coba menahannya. Untung jadi direkamkan. Setelah itu di bagian pemeriksaan otot fleksi paha. Baik Ibu silakan menaikkan pahanya dan saya akan menahan. Baik, setelah itu di paha yang sebelahnya. Baik, setelah itu yang di bagian lutut. Setelah itu di bagian pemeriksaan fleksi lutut. Baik Ibu silakan untuk menaikkan lututnya. Baik, setelah itu bagian ekstensi lutut. Ibu silakan. Setelah itu pemeriksaan refleks. Ibu silakan duduk. Baik. Setelah itu pemeriksaan refleks fisiologis, yaitu ini sih Bu, pemeriksaan tricep, bicep. Setelah itu pemeriksaan berat dan garis. Setelah itu ini patella. Setelah itu Achilles. Bagian pemeriksaan pitting edema. Setelah itu pemeriksaan pitting edema, yaitu Ibu silakan pencet ujung jari beberapa detik kemudian lepaskan. Normalnya kembali berwarna merah.